itu Markus itu kuat banget. Kenapa? Karena dia malah mengetahui progres yang terjadi di Kejaksaan Medan. Ya. Jadi dia lucu, dia tahu bahwa ada pergantian jaksa yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Medan. Sementara ya logikanya jika dia bukan Markus itu nggak bisa diketahui. Ya, pergantian jaksa itu dilakukan oleh Kejaksaan Agung, betul? Betul. Ya, jadi dugaannya Doktif, dugaan ya ini ya, bahwa mereka ini mengkondisikan jaksa adalah saudara dari Justiper, dari Bokir. Luar biasa kan? Jadi mereka mengkondisikan hingga ke titik itu. Jadi apa sebutannya Markus ya? Nepos, Nebrus, Nedol, itu sampaikan ke kamu. Kamu Markusnya gagal total di Medan. Ya sayang ya. Jadi gini, dari Kejaksaan Agung mereka mencium ada gelagat yang tidak benar karena kejaksaan ini ingin benar-benar tegak lurus. Ya, tidak ada yang bisa dikondisikan. Ternyata ada usaha dugaannya pengkondisian bahwa jaksanya menggunakan saudara dari Bokir Justiper. Ya, ternyata ada instruksi bahwa memang harus diganti biar supaya kejaksaan juga netral dan tegak lurus. Ya, saudara Bokir, saudara Justiper adalah benar-benar Justiper. Ya, dia membeli produk dari Thailand, dari Bangkok yang positif mengandung merkuroid, dia bawa melalui bandara Kuala Namu Medan dan disita ratusan di Bea Cukai Kuala Namu. Ya. Kemana? Jadi mau ngelak kemana lagi? Kasihan juga kejaksaannya nanti dibully sama netizen, dibully sama masyarakat Indonesia yang cerdas, yang smart. Oh ya, untuk yang kasusnya Suneo ya, ini kasusnya kan salah satu barang buktinya DNA salmon. DNA salmon tuh barangnya sama seperti glowing booster cell-nya DRG. Jadi kita lihat bagaimana kinerja Polda Metro Jaya, Dirkrimsus menangani ini. Ya, karena ini adalah barang yang sama. DNA salmon di rumah saja itu di-labeling oleh saudara DRL, ya dari Ripe Skin di-labeling. Sedangkan yang dari DRG itu adalah glowing skin booster yang juga di-labeling. Jadi kasusnya sebenarnya sama. Dan alhamdulillah pelaporannya Doktif sudah naik sidik. Dan Doktif yakin pelaporannya DRG juga akan naik sidik. Seperti itu. Dok, tapi untuk Statusnya ya itu nggak jelas sampai sekarang. Seperti itu, makanya Dokter juga ayo dong buruan P19 nya kok nggak diungkapin sama si Pak Anus, cuman diapin beritanya. Kalau sudah masuk kan P19 kan ditolak, kenapa nggak tersiar di media? Ayo cumi-cumi coba Dokter mau tanya gimana itu beritanya kok nggak diapin sama si Anus. Ditanyakan dong apakah betul pada saat masuk ke Kejaksaan P19 harusnya cumi-cumi juga menanyakan itu. Ini orangnya. Ya, jadi jangan cuman di-up-nya seolah-olah udah masuk, seolah-olah naik, dilempar sama Kejaksaan P19. Ya, jadi juga penyidik juga hati-hati ya dari Polres Medan. Yuk tegak lurus kalian kinerjanya. Ini dipantau loh oleh masyarakat Indonesia, dipantau dan Dokter nggak akan bisa diam. Apalagi jika ada dugaan kriminalisasi ketidakadilan di sini. Oh, gimana? Hah? Yang jelas kalau memang ada seperti itu, ada dugaan, yang jelas Doktif pasti akan buka laporan, intinya seperti itu. Oh ini satu lagi nih sebelum nanti Div nih, Doktif ini lagi habis peeling ya, kemarin kan habis dari Madif nih, ya kan nanti kan pasti akan di ini kan digoreng. Tuh mukanya begini, ini habis peeling sayang. Coba kalau kalian ketemu sama Doktif 3 hari lagi udah glowing. Nah, jadi coba kalian tanya ke SS kenapa? Oh ya kan kena azab gitu kan gorengannya. Doktif kena azab, muka ini kayak 3 hari lagi kalian lihat Doktif udah kinclong ya. Dan kalian harusnya tanyakan ke ular ya dan pemujanya ya, kok ular ke SS maksudnya Doktif ya. Itu kok selalu pakai masker setiap kesini? Ya kenapa? Lagi flu kali. Enggak selalu, enggak ada. Jadi gini ya, kamu kan menjual skincare. Ya, kamu harus pede dong dengan kondisi kulit kamu, gitu. Ya kan? Pede. Ayo, lepas masker kamu, tampilkan kulit kamu dengan kamera wartawan yang sebegini nih, gitu. Gak usah takut, ya. Ya kan, kamu kan bilangnya mulus yang menjual skincare kamu, padahal kan dugaannya kamu nggak pernah pakai skincare kamu sendiri, ya kan? Pakai skincare brand yang ternama, ya kan? Tapi kamu menjual itu, tapi pada saat bertemu dengan wartawan tanpa filter, kamu tutup menggunakan masker. Itu adalah bentuk penipuan publik. Dokter. Ya? Oke, jadi buat masyarakat be smart. Nah ini wartawan-wartawan di sini melihat secara langsung wajahnya SS loh, cuman mereka nggak mau ngomong. Kenapa? Karena jurnalis itu harus netral. Ya cumi-cumi juga harus netral ya. Oke ya, jadi semua harus netral. Wartawan itu jurnalis harus netral, nggak boleh berpihak ke satu sisi. Dok, berarti kabar soal TSK yang di Medan seperti apa? Nggak jelas. Jadi gini Bang,
teman-teman. Jadi coba saya tambahin dari informasi dari dari Doktif bahwa untuk terkait dengan perkara di Medan itu kita itu P19 karena ada beberapa rekomendasi yang sepengetahuan kami gitu ya, informasi yang tidak dijalankan oleh tim penyidik Polres Medan. Polrestabes Medan. Ada apa dengan penyidik Polres sehingga itu menjadi pertanyaan, kenapa kok dengan ada beberapa tahap yang dilewati kok beliau ditetapkan sebagai tersangka? Betul. Nah, makanya dari begitu dimasukkan ke dalam ke pengadilan, ke kejaksaan itu dikembalikan berkas itu karena dianggap kurang lengkap, belum lengkap, sehingga tim penyidik Polrestabes Medan ini harus melakukan tahap-tahap yang sudah direkomendasikan untuk bisa menetapkan Doktif ini sebagai tersangka. Kenapa kok bisa tiba-tiba langsung dilanjutkan begitu, tidak mengikuti prosedur yang sebenarnya? Nah, itu yang kita tidak tahu. Nah, kembali ke masyarakat ya, kalian tahu ada apa sebenarnya. Jadi dugaan ada apa-apa di Polres Medan dugaannya, nah itu Doktif pikirkan ke arah sini. Ya mungkin ya Nepus atau Markus agak kenceng juga ya, ya gitu ya. Dok, Bukti ada penyebaran data pribadi Doktif ya. Tapi pada saat pemeriksaan awal itu si SS ini menolak tidak pernah. Tapi kan Doktif punya data buktinya semua. Boleh turun teh? Ya, jadi pada saat Doktif tunjukkan bukti bahwa memang dia menyebarkan ini, barulah dia mengakui iya Pak. Nah, kalian di situ bisa pikirkan penyidik aja di prank sama SS. Ini di prank guys, penyidik aja di prank. Seandainya Doktif tuh nggak punya bukti itu, mungkin penyidik akan percaya aja. Tapi Doktif punya semua buktinya. Jadi Doktif tunjukin buktinya ini loh Pak, ini oh iya ternyata emang berbohong si SS ini bahwa memang dia ada jelas banget di situ menyebarkan datanya Doktif. bukti apa sih dokter? Itu bukti apa tuh? Bukti bro, ya macam-macam banyak. Video, ada chat, screenshot semua lah. Berapa pertanyaan sih dokter? Tadi kita tambahan ya cuma Cuman dua, hanya tiga ya, dua, hanya tambahan dua, aja, dua, dua atau tiga pertanyaan tambahan. Yang untuk melengkapi saja. Dan kita Karena- juga sekalian memberikan bukti-bukti yang terbaru. Karena dari pihak penyidik meminta ada bukti yang lain tambahan diserahkan hari ini. Yang sebenarnya malah memperberat ya. Betul. Jadi awalnya Malah sebenarnya membuka tabir ya. Jadi ya udahlah, yuk jujur aja nanti kalau dipanggil ke sini atau dipanggil ke Jakarta Timur kan pada saat persekusi dengan jelas dan lantang banget kamu mengatakan Doktif pemeras dibayar oleh pensupport Merkuri terbesar di Indonesia. Ayo yuk hadepin penyidik, yuk ungkapkan itu semua ya dengan bukti-buktinya. Ya kalau emang Doktif pemeras ada buktinya, jika memang Doktif dibayar oleh pensupport Merkuri terbesar di Indonesia buktinya. Sampai detik ini Doktif tidak tahu. Dan seandainya kamu tahu siapa orangnya, silahkan dilaporkan. Ya, kenapa? Karena tidak ada yang melindungi pemasok Merkuri ke Indonesia. Wajib untuk masuk. Ya, nggak ada.